Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera menyertai kegiatan kita sepanjang hari ini. Saya akan bacakan Yohanes 20 ayat 19 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu, dulu waktu saya masih kecil, cukup sering rumah saya itu menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang yang sedang berada dalam sebuah ancaman. Ya, mereka bersembunyi tentu karena mereka takut akan bahaya yang sedang menyintai mereka. Saya yang masih kecil pada waktu itu, saya juga melihat hal itu, ikut ketakutan Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh para murid di dalam bagian ini. Mereka mengalami ketakutan yang sangat real ya, bagaimana mungkin tidak. Mereka baru saja menyaksikan pemimpin mereka dianiaya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu ya, belum lagi ada kabar bahwa mayat Yesus yang telah dikubur itu telah hilang ya, hilang dari kuburan. Dan bisa-bisa orang Yahudi mengira bahwa merekalah atau para murid ini yang melakukannya atau yang menculik Yesus. Di dalam keadaan yang begitu berbahaya ini, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menunjukkan diri kepada murid dan berkata sebuah kalimat yang berbunyi, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini untuk pertama kalinya Yesus mengatakan shalom. Ya, sebagai informasi bagi kita, hal ini disebabkan karena damai sejahtera yang sejati baru terjadi sesudah kebangkitan atau setelah Yesus mengalami kemenangan. Para murid pun bersukacita melihat pribadi yang selama ini bersama-sama dengan mereka itu telah hidup dan telah bangkit kembali. Yesus pun menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya dan juga di lambungnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang selama ini mereka kenal. Dan lagi-lagi untuk kedua kalinya Yesus mengatakan kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Tapi kali ini disertai dengan sebuah kalimat pengutusan bagi para murid. Yesus mengutus para murid untuk memberitakan apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka saksikan. Yesus pun menghembusi mereka dengan Roh Kudus supaya mereka bersaksi dengan kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus tidak hanya membawa para murid keluar dari rasa ketakutan yang mereka hadapi, tapi mereka sekarang berani menghadapi dunia. Bahkan kepada orang-orang yang mengancam mereka pun mereka pergi memberitakan Injil. Tentu hal ini terjadi karena kenapa Bapak Ibu? Ada jaminan dari yang mengutus mereka, yaitu Yesus, untuk menghadapi dunia. Mereka diutus bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka diutus untuk menyampaikan damai sejahtera bagi orang-orang berdosa yang sama seperti mereka. Mereka diutus di tengah-tengah serigala yang juga sangat-sangat berbahaya. Jadi sebenarnya keadaan tidak berubah. Damai dan sukacita tidak meniadakan kondisi yang mengancam itu Bapak Ibu. Namun yang membedakan adalah sekarang kuasa, ada jaminan bagi para murid. Yesus telah mengalahkan maut. Dan itulah seharusnya menjadi ketakutan yang paling esensi dalam diri para murid. Sehingga ancaman dunia sekarang bukan lagi hal yang utama, hal yang menakutkan. Bapak Ibu, kita pun diutus di tengah-tengah dunia yang berbahaya. Kebangkitan Kristus bukan hanya sebatas sukacita yang kita rayakan, namun kebangkitan yang kita bagikan bagi dunia yang sebenarnya juga sedang terancam bahaya karena dosa. Maukah kita terus memberitakan walaupun kita tahu ada bahaya yang juga sedang mengancam diri kita? Kiranya kuasa kebangkitan Kristus senantiasa membakar semangat kita. Amin.